Pernahkah Anda merasa gaji Anda selalu habis di awal bulan? Merasa sudah bekerja keras tapi kekayaan seperti sulit sekali digapai? Seringkali kita menyalahkan faktor luar, gaji yang kecil, biaya hidup yang mahal, atau nasib yang kurang beruntung. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada satu faktor internal yang jauh lebih kuat yang menentukan nasib finansial kita. Faktor itu adalah pola pikir. Bukan nasib yang membuat kita miskin, tapi pola pikir yang mentok. Inilah yang disebut poverty mindset, sebuah pola pikir yang membatasi dan menjebak seseorang dalam siklus kemiskinan. Dalam 10 menit ke depan, kita akan bedah 10 pola pikir yang secara tidak sadar membuat kita sulit kaya, dan yang terpenting, bagaimana cara mengubahnya. Mindset pertama adalah pola pikir kekurangan. Ini adalah kondisi di mana Anda merasa uang dan sumber daya selalu terbatas dan sulit didapat. Orang dengan pola pikir ini cenderung terus-menerus diserang oleh pikiran-pikiran yang berhubungan dengan biaya. Misalnya, saat ada berita tentang kebutuhan medis mendadak, pikiran mereka langsung cemas memikirkan biaya pengobatan yang akan datang. Pikiran yang mengganggu ini memakan kapasitas kognitif kita, membuat kita sulit berpikir jernih untuk merencanakan masa depan atau melihat peluang yang ada. Akhirnya, kita menjadi sangat defensif terhadap uang. Kita takut mengambil risiko, enggan berinvestasi, dan lebih memilih menyimpan uang di tempat yang aman tapi tidak produktif, seperti celengan atau tabungan bank dengan bunga rendah. Rasa takut kehilangan sedikit harta yang kita miliki jauh lebih besar daripada keinginan untuk mengembangkan kekayaan. Pola pikir ini meyakini bahwa kesuksesan yang diraih orang lain datang dari kegagalan kita. Orang dengan mentalitas korban cenderung membandingkan diri secara destruktif dan merasa paling tidak beruntung. Mereka akan merasa iri ketika teman mendapat kenaikan gaji atau membeli barang baru, karena mereka menganggap segala masalah begitu personal. Mereka lebih nyaman mengeluhkan keadaan daripada mengubah keadaan. Pola pikir ini mengubah perjuangan menjadi takdir yang harus diterima. Akhirnya, mereka menolak tanggung jawab atas kondisi mereka dan lebih memilih menyalahkan faktor eksternal yang membuat mereka terjebak dalam siklus pasif dan tanpa tindakan. Ini adalah mental malas. Pola pikir miskin seringkali membuat orang merasa puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dan enggan belajar hal baru setelah lulus sekolah atau kuliah. Mereka menganggap belajar sebagai beban, bukan investasi berharga untuk masa depan. Padahal, dunia terus bergerak dan berkembang dengan sangat cepat. Seseorang yang tidak mau mengembangkan diri akan kalah bersaing di dunia kerja, terutama dengan mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih tinggi. Hal ini secara langsung meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Pola pikir instan adalah keinginan untuk meraih kesuksesan finansial secara besar dan cepat, tanpa melalui proses yang panjang. Tergiur dengan iming-iming hasil yang tinggi, pola pikir ini membuat seseorang mudah terjebak dalam skema investasi bodong atau penipuan. Mereka gagal memahami bahwa kekayaan sejati dibangun melalui proses yang membutuhkan kesabaran, analisis risiko, dan konsistensi. Seperti kata pepatah, bahkan mie instan pun butuh proses merebus selama 3 menit.
Orang dengan pola pikir miskin sangat mencintai zona nyamannya. Mereka menolak perubahan, bahkan jika itu bisa membawa keuntungan besar. Ketakutan ini seringkali berakar dari pola pikir kekurangan yang sudah ditanamkan sejak dini. Misalnya, mereka lebih memilih menyimpan uang di celengan atau tabungan bank dengan bunga rendah daripada menginvestasikannya di tempat yang bisa memberikan keuntungan lebih tinggi karena takut akan risiko. Ketakutan akan kegagalan membuat mereka mundur sebelum mencoba, yang secara langsung menghambat potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Pola pikir ini adalah kecenderungan untuk terlalu mengandalkan bantuan dari pihak luar, seperti pemerintah atau keluarga, tanpa berusaha untuk mandiri. Ada temuan kritis di beberapa daerah di Indonesia, di mana masyarakat sengaja memanipulasi data agar tidak kehilangan bantuan sosial. Seorang ahli dari UGM, Dr. Hempri Suyatna, bahkan menyebutkan bahwa mental miskin ini bisa menyebabkan bantuan pemerintah menjadi salah sasaran. Ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial yang tidak disertai dengan intervensi perubahan pola pikir justru dapat menciptakan ketergantungan, alih-alih mengentaskan kemiskinan. Ini adalah pola pikir yang memprioritaskan pengeluaran uang untuk kesenangan atau mengikuti tren. Perilaku ini seringkali didorong oleh emosi yang dikenal sebagai emotional spending. Keputusan finansial yang impulsif dapat meningkatkan risiko utang, terutama melalui penggunaan kartu kredit berlebihan atau pinjaman daring berbunga tinggi. Hal ini juga menguras tabungan dan dana darurat yang seharusnya disiapkan untuk situasi tak terduga. Individu dengan pola pikir ini cenderung tidak memiliki tujuan finansial yang jelas. Mereka memandang pekerjaan hanya sebagai sumber pendapatan, bukan sebagai alat untuk belajar dan berkembang. Mereka menghabiskan waktu yang merupakan sumber daya terbesar dengan tidak produktif. Mereka mungkin menghabiskan berhari-hari untuk merencanakan sesuatu, namun menghabiskan sisa waktu hanya dengan berfantasi tanpa mengambil langkah nyata. Ketidakpercayaan diri adalah pola pikir di mana seseorang merasa minder atau tidak pantas untuk sukses. Perasaan ini dapat membuat peluang-peluang berharga terlewatkan begitu saja. Rasa takut gagal menghalangi mereka untuk mencoba hal-hal baru, yang pada akhirnya menghambat proses pembelajaran dan pertumbuhan diri. Ini juga memengaruhi kemampuan mereka untuk membangun relasi atau jaringan sosial yang strategis, yang seringkali menjadi gerbang menuju peluang ekonomi. Uang hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Namun, individu dengan pola pikir miskin seringkali berfokus pada pengumpulan uang semata tanpa strategi yang jelas. Pola pikir ini dapat membuat seseorang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dimiliki. Bahkan, pola pikir ini bisa mendorong individu untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekayaan, termasuk tindakan ilegal seperti pencurian atau korupsi. Kehidupan finansial yang sejati, yang diukur dari ketenangan dan rasa kendali, tidak hanya didasarkan pada angka, tetapi juga pada kemampuan untuk mengelola uang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Setelah melihat ke-10 pola pikir ini, kita jadi sadar bahwa kemiskinan itu bukan masalah tunggal, melainkan sebuah siklus kompleks. Faktor struktural seperti terbatasnya lapangan kerja dan pendidikan yang tidak merata menciptakan kondisi sulit yang kemudian memicu pola pikir tertentu. Pola pikir ini pada gilirannya menghambat individu untuk memanfaatkan program atau kesempatan yang ada. Namun, ada kabar baiknya.
Sebuah studi kasus di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa dengan program Seko Percinta yang berfokus pada pelatihan perempuan untuk mengubah pola pikir mereka, angka kemiskinan berhasil diturunkan secara signifikan. Ini membuktikan bahwa intervensi yang menargetkan pola pikir dapat menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan hanya sekadar bantuan finansial. Jadi, bagaimana cara kita mengubah pola pikir ini? Langkah pertama adalah dengan membangun growth mindset atau pola pikir bertumbuh, yaitu melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai ancaman. 1. Mulai dari hal kecil. Terapkan pendidikan finansial yang holistik. Belajar tidak hanya tentang cara menabung atau berinvestasi, tapi juga cara mengelola emosi dan membangun rasa syukur. Mulailah menabung dari jumlah kecil, yang penting adalah konsistensi. Lakukan otomatisasi keuangan, sehingga Anda tidak lupa untuk menyisihkan uang. 2. Ubah kalimat negatif. Ganti kalimat "aku tidak mampu" menjadi "aku bisa menabung untuk itu". Ini akan membuat Anda lebih proaktif dalam mengelola keuangan. 3. Hargai waktu. Gunakan waktu luang dengan produktif, bukan hanya untuk berfantasi tanpa tindakan nyata. 4. Bangun jaringan positif. Kurangi exposure dari media sosial yang membuat Anda tergiur untuk belanja, dan kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung tujuan finansial Anda. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Seperti kata pepatah, start small, think big, move fast.